Pokok yang kedua adalah karakteristik pemimpin misioner. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk menjelaskan tentang karakteristik pemimpin misioner ini terambil dari Kejadian 41 ayat 37. Firman Tuhan ini selengkapnya berbunyi, lalu berkatalah Firaun, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bahwa pemimpin misioner adalah pribadi yang terpanggil, terpilih dan diurapi dan dipenuhi Roh Kudus sebagai dasar integritas untuk memimpin. Kemudian tekanan yang lain adalah pemimpin misioner memiliki kecakapan entrepreneurship dengan akal budi serta kebijaksanaan. Nah, kita sekarang masuk untuk melihat sifat-sifat umum dari misioner. Secara umum, misioner memiliki panggilan khusus dari Tuhan. Panggilan misioner dari Tuhan ini dapat dilihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 untuk menjalankan amanat agung Yesus Kristus melalui tugas missionership guna mewujudkan panggilan gereja untuk bersekutu, melayani, mendidik, mengutus, bersaksi, dan memberitakan serta membangun guna membawa shalom yang ditandai dengan adanya kompetensi, yaitu terdiri dari integritas etika, moral, atau kita sebut sebagai spiritual quotient. Kemudian kompetensi juga melibatkan kapasitas inteligensi, yaitu kemampuan atau daya berpikir yang komprehensif, yang khas, yang kritis, yang kreatif, yang inovatif. Sehingga kita menyebutnya sebagai intelligence quotient. Sesudah itu kompetensi melibatkan kapabilitas, yaitu kapabilitas sosial, kapabilitas ekonomi, kapabilitas entrepreneur, serta teknis kepemimpinan yang kita sebut SEETQ. Nah, dalam kaitan ini, seorang pemimpin yang memiliki panggilan khusus dari Tuhan untuk melaksanakan tugas amanat agung Yesus Kristus, guna mewujudkan panggilan tugas gereja yang terdiri dari bersekutu, melayani, mendidik, mengutus, bersaksi, memberitakan, dan membangun, ditandai dengan adanya kompetensi. Dia harus memiliki integritas, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lengkap seperti yang telah saya ungkapkan tadi. Karena itu, sifat-sifat khusus dari misioner adalah bahwa misioner memiliki kapasitas pribadi mandiri. Seorang pribadi mandiri ditandai dengan adanya visi, misi, dan keberanian, yaitu berani berpikir unggul yang menjelaskan adanya visi yang besar. Sesudah itu berani bersikap unggul, yaitu adanya keputusan yang besar. Kemudian berani bertindak unggul, yaitu ada tindakan besar dengan cara khusus untuk mewujudkan tugas-tugas misioner yang dipercayakan. Dalam hubungan ini, seorang misioner adalah pribadi kompeten yang mandiri, berani berpikir, berani bersikap, dan berani bertindak dari visi dan misi yang ada, dan bertindak sekarang dengan cara unik yang membawa keberhasilan atau sukses dalam kepemimpinannya. Nah, sesudah itu indikator utama dari misioner adalah bahwa seorang misioner adalah visioner, bersemangat dan berani. Visioner berarti ada visi yang besar dan jelas. Dream big. Dengan fokus membawa shalom. Bersemangat ditandai dengan berani berpikir besar. Berani memutuskan. Berani bertindak sekarang, start right away.
dengan tindakan-tindakan nyata yang harus dimulai sekarang dari apa yang ada, menggunakan cara unik, yaitu efektif, efisien, sehat, tangkas, kolaboratif, optimal, dan produktif dalam menjalankan tugas missioneurship dengan berhasil pada setiap konteks misi. Nah, kemudian ciri umum dari missioner. Ciri umum dari missioner adalah seorang missioner itu memiliki mentalitas dan kecakapan entrepreneur dengan adanya visi dan fokus yang jelas dalam membawa shalom. Kemudian ada kemandirian dengan berani berpikir, berani bersikap, dan berani bertindak yang khas dan berhasil menjalankan tugas misioneurial. Sesudah itu ada mentalitas investor dalam mendukung peran misioner dari aspek ekonomi. Sesudah itu ada sikap melihat tugas misi sebagai kesempatan dan ibadah yang membawa kebaikan guna membangun atau dalam membangun masyarakat yang shalom. Kemudian ada kultur, ada gaya, terfokus kepada keberhasilan. Kemudian pragmatis dengan target misi yang jelas serta terukur dalam konteks pelayanan misi. Itu adalah ciri umum dari missioner. Kemudian ciri khusus dari missioner. Missioner, dia melihat usaha sociopreneur atau econopreneur sebagai instrumen pendekatan dan cara mendukung dan melakukan tugas missioneurship, yaitu tugas misi yang melibatkan penginjilan, penanaman dan pertumbuhan gereja, mewujudkan panggilan tugas gereja, yaitu melayani, bersekutu, mendidik, mengutus, bersaksi, memberitakan Injil, kemudian membangun komunitas di dalam serta melalui gereja lokal dalam menghadirkan shalom bagi masyarakat pada setiap lokus misi. Nah, karena itu karakteristik missioner adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa missioner itu adalah pribadi berintegritas, di mana Tuhan Allah selalu memakai individu yang berintegritas, di mana dari dini ia telah berfirman, tatkala Musa dihadapkan kepada tanggung jawab kepemimpinan, Tuhan Allah bersabda, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Dalam hubungan ini, missioner yang adalah pribadi berintegritas, dia memiliki integritas pribadi. Dia bertanggung jawab mengembangkan diri secara maksimal. Ada integritas rohani yang menjelaskan hubungannya dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kemudian ada integritas sosial, yaitu seorang individu yang dapat dipercaya. Kemudian integritas ekonomi, yaitu dia benci kepada pengejaran suap, tidak terlibat dalam praktik tidak terpuji, yaitu pengejaran suap. Dan sesudah itu integritas kerja, artinya dia pasti dapat bekerja. Bukan saja mau, dia mampu untuk mengerjakan pekerjaan missioner dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu karakteristik missioner yang kedua adalah bahwa missioner adalah pribadi visioner dan misioner. Nah, missioner yang adalah pribadi visioner dan misioner memahami inner will pemberian Allah, yaitu apa yang Tuhan tanamkan atau hasrat tersembunyi di dalam dirinya. Hasrat tersembunyi itu sepadan dengan hasrat terlihat atau anugerah hasrat yang nampak pada kapabilitasnya.
yang memberikan kepadanya kekuatan dan hikmat yang diawali dengan memahami visi, yaitu keinginan suci, dan misi untuk memahami tujuan Allah bagi masa depan tugas misionerial yang diemban dalam setiap konteks lokus misi. Jadi dia adalah pribadi visioner karena dia memahami tujuan Allah yang olehnya dia ada, dan dia adalah misioner yang menjelaskan bahwa bukan saja ada panggilan, ada semangat, ada kemampuan untuk melaksanakan tugas misionerial pada setiap konteks misi. Nah, sesudah itu, karakteristik yang ketiga adalah misioner itu adalah pribadi pemberani. Dalam Alkitab kita bisa mengambil contoh, karena begitu banyak kita ambil contoh Nehemia, Daniel, Paulus, di mana ada keberanian untuk bermimpi, berani bermimpi, mengembangkan vision missionership dengan mengidentifikasi peluang dalam konteks lokus misi. Nah, sesudah itu dia berani membuat pilihan usaha dan menggunakannya sebagai instrumen misi. Jadi usaha baik sosiopreneur dan ekonomipreneur itu digunakan sebagai instrumen misi untuk menjalankan dan mendukung pelaksanaan amanat agung Yesus Kristus. Sesudah itu, seorang misionер dia berani mengubah paradigma. Dia berani mengubah sikap dan kebiasaan dalam mendekati setiap lokus misi. Jadi misalnya karena situasi sudah berubah, maka dia harus berani mengubah paradigmanya, berani mengubah sikap dan kebiasaan untuk menjalankan tugas misionер atau missionership dalam situasi yang terus berubah. Sehingga ada kemampuan menyesuaikan diri guna menjawab tantangan-tantangan perubahan dalam setiap lokus dijalankan. Sesudah itu, seorang misioner juga berani menghadapi keraguan, menghadapi kegagalan dalam mewujudkan tugas misi. Kemudian, dia berani mengatasi beban psikologis yang menekan, serta ancaman baik dari luar dalam melakukan tugas misi. Nah, lalu yang keempat, misioner itu adalah pribadi berpengharapan. Di mana misioner yang adalah pribadi berpengharapan ini memiliki pengharapan yang kuat akan masa depan yang berhasil dalam melakukan tugas misionership. Tentu pengharapan ini didasarkan atas perintah tugas yang diberikan atau mandat misi yang diberikan oleh Tuhan dengan otoritas, janji-janji penyertaan Tuhan, janji-janji yang olehnya Tuhan memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas misionership yang dilakukannya. Pada sisi yang lain, misioner adalah pribadi yang memiliki harapan bahwa Tuhan akan membuat berhasil dalam melakukan tugas missionership dalam setiap lokus di mana tugas misi dijalankan. Nah, dalam kaitan ini dapat ditegaskan bahwa misioner itu adalah pribadi berpengharapan dan bijak mewujudkan pengharapan keberhasilan dengan pendekatan sosiobudaya yang arif. Jadi, dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas, dia berpengharapan, artinya mempercayai Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa pekerjaan yang dipercayakan pasti berhasil. Lalu ia bijak dalam menggunakan pendekatan ke dalam tugas misi untuk mewujudkannya dengan pendekatan sosiobudaya yang dilakukan secara arif atau bijaksana. Kemudian, misionership memiliki sikap jeli. Kita bisa melihat antara lain Yusuf yang memiliki jiwa besar dan terbuka menghadapi situasi, berpikir cerdas dan bergerak tangkas
Sesudah itu memiliki citra diri positif di mata masyarakat dan dapat membuat diri diterima menjadi orang dalam. Kemudian dia meyakini apa yang diperjuangkan dalam tugas misi, lalu dia berani gagal dan belajar dari kegagalan. Kemudian dia berani mencoba dan memulai secara bijak. Sesudah itu berani menghadapi masa sulit dalam lokus di mana tugas misi itu dijalankan. Nah, lalu yang keenam, dia menggunakan pendekatan kontekstual, terintegrasi, holistik, dan bersinambung dalam melaksanakan tugas misi. Dalam hubungan ini, missiopreneur dia piawai menggunakan pendekatan sosiokultural yang kontekstual dalam tugas missiopreneurship. Dia memahami bahwa Tuhan Allah bekerja di dalam dan melalui kebudayaan. Karena itu, dalam pendekatan, dia menggunakan pendekatan sosiokultural yang kontekstual. Sehingga olehnya, dia dapat diterima dan masuk ke dalam setiap konteks budaya untuk melaksanakan tugas misi. Sesudah itu, dia menggunakan pendekatan yang terintegrasi, yang melibatkan segala aspek dalam menjalankan tugas misi. Lalu dia menjalankan upaya missiopreneurship secara holistik, yaitu mengkaitkan aspek-aspek terintegrasi untuk diwujudkan secara menyeluruh, sehingga setiap aspek kehidupan itu disentuh, ditata layani dalam mewujudkan tugas misi. Dan kemudian dia menggunakan pendekatan sociopreneur atau econopreneur yang menjamin ada dukungan ekonomi bagi kesinambungan pelayanan missiopreneurship. Dan kemudian dia belajar dari pengalaman missiopreneur lain. Dia cerdas menemukan cara tepat untuk memulai. Lalu dia berani mencipta strategi berinvestasi, strategi kepemimpinan manajemen organisasi dengan sistem serta pelibatan sumber daya manusia, serta sumber-sumber lain, modal, pemasaran, komunikasi, dan negosiasi dalam menerapkan pendekatan sociopreneur dan econopreneur melakukan tugas misi. Lalu, dia berani mencipta kebiasaan yang positif dan sikap terukur dengan target misi yang jelas untuk dicapai. Sesudah itu, pada ujungnya, dia berani mengubah materi dan ide menjadi cash, menunjang pelaksanaan tugas missiopreneurship. Nah, contoh Alkitab kita melihat misalnya dalam Perjanjian Baru ada Rasul Paulus. Kemudian dalam Perjanjian Lama ada Abraham, ada Ishak, ada Yusuf. Kemudian kita lihat bahwa semua pemimpin yang telah saya sebut tadi adalah para missiopreneur yang hebat. Lalu contoh yang dikenal di lingkungan gereja, antara lain misalnya Dr. Robert Alexander Jeffrey yang memiliki kecakapan missiopreneurship yang hebat. Lalu Dr. Ludwig Ingwer Nommensen di Tanah Batak yang juga berhasil. Sehingga mereka itu adalah contoh-contoh para missiopreneur yang tangguh dalam melaksanakan tugas misi pada abad 19 dan abad yang ke-20. Nah, sekarang kita pindah kepada bahagian yang ketiga.